Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ventilasi tambang dari Teknik Pertambangan Universitas Jember dengan dosen pengampu Ibu Siti Aminah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul pengendalian kuantitas udara tambang. Adapun anggota dari kelompok 6 yakni ada saya sendiri, Greta Bilang Fisabilillah, dengan NIM 2019 109 01 008. Kemudian ada Rosa Mutiara Yuliani dengan NIM 2019 109 01 023. Dilanjut dengan Muhammad Akbar Asyarbini dengan NIM 2019 109 01 038. Dan yang terakhir ada Pezia Febiola dengan NIM 2019 109 01 051. Yang pertama yaitu perubahan energi di dalam aliran fluida akan dijelaskan oleh saya, yaitu Kezia. Ventilasi tambang biasanya merupakan suatu contoh aliran lunak atau studi. Artinya, tidak ada satupun variabelnya yang merupakan fungsi waktu. Salah satu tujuan dari perhitungan ventilasi tambang adalah penentuan kuantitas udara dan rugi-rugi. Yang keduanya dihitung berdasarkan perbedaan energi. Hukum konservasi menyatakan bahwa energi total di dalam suatu sistem adalah tetap, walaupun energi tersebut dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perhatikan gambar 3, yaitu sistem aliran fluida. Energi total sama dengan energi total kedua ditambah kehilangan energi. Atau energi masuk sistem sama dengan energi keluar sistem. Jadi didapat persamaan yang disebut persamaan Bernoulli. P1 per W ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 per W ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2 ditambah HI, di mana P per W sama dengan energi statik atau head statik, V2 per 2G sama dengan energi kecepatan atau head kecepatan, Z sama dengan energi potensial atau head potensial, HI sama dengan energi kehilangan atau head kehilangan. Setiap suku dalam persamaan di atas pada dasarnya adalah energi spesifik dalam satuan Feet LB atau Feet. Sehingga persamaan 1 dapat ditulis menjadi HT1 sama dengan HT2 ditambah HI, dan persamaan 2 menjadi HS1 ditambah HV1 ditambah HZ1 sama dengan HS2 ditambah HV2 ditambah HZ3 ditambah HI, di mana HS sama dengan head statik, HV sama dengan head kecepatan, HZ sama dengan head potensial. Energi potensial dapat dihitung dengan cara memasukkan besaran perbedaan tinggi, yakni P sama dengan W1H1 sama dengan W2H2, di mana P sama dengan tekanan dalam Pascal atau LBS per SQ per feet, W1 sama dengan bobot isi udara dalam kilogram per meter kubik, H sama dengan head dalam meter atau feet. Dengan bobot isi air sama dengan 62,4 lb per feet kubik, pengaruh beda tinggi untuk kolom 1 inci air pada kondisi udara standar adalah A1 sama dengan W2H2 per W1 sama dengan 62,4 lb per feet pangkat 3 1 in 0,0750 lb per feet pangkat 3 sama dengan 532 in sama dengan 69,3 feet udara. Dalam praktik, konversi sebesar 70 feet udara ekuivalen dengan 1 in air. Gambar 4 menunjukkan perhitungan energi aliran udara untuk susunan saluran udara yang diletakkan secara mendatar dan tegak. Untuk posisi mendatar, HT1 sama dengan HS1 ditambah HV1 ditambah HZ1, HT2 sama dengan HS2 ditambah HV2 ditambah HZ2, HT1 sama dengan HT2 ditambah HF. Dengan menggunakan tekanan absolut, diperoleh perhitungan yang sama, yaitu 413. Dengan menggunakan tekanan gauge, diperoleh juga perhitungan yang sama, yaitu 5. Untuk posisi tegak, HT1 sama dengan HT2 ditambah HL. Dengan tekanan absolut diperoleh perhitungan yang sama, yaitu 413, sedangkan dengan menggunakan tekanan gauge diperoleh persamaan yang berbeda, yaitu 5 dan 6. Perhitungan dengan tekanan gauge salah karena tidak mempertimbangkan perubahan datum yang terjadi karena perubahan elevasi. Dengan demikian, persamaan energi disederhanakan menjadi HT1 sama dengan HT2 ditambah HL.
HS1 ditambah HV1 sama dengan HS2 ditambah HV2 ditambah HF. Persamaan ini berlaku selama pengukuran dan perhitungan head statik didasarkan pada tekanan gauge. Namun, persamaan tersebut tidak berlaku untuk ventilasi alam, di mana H2 tidak bisa diabaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien tekan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu gradien tekanan? Jadi, gradien tekanan itu merupakan penurunan tekanan persatuan panjang sepanjang jalur aliran. Nah, suatu hal yang dapat mempengaruhi dari gradien tekanan disebut dengan viskositas. Suatu gradien tekanan dapat dijelaskan melalui penampilan berbagai komponen head atau yang biasa disebut dengan fungsi dari kecepatan aliran udara dari persamaan umum energi secara grafis. Nah, untuk itu akan saya jelaskan penerapan mengenai gradien tekan dalam keempat sistem ventilasi tambang, yaitu sistem ventilasi sederhana, sistem ventilasi tekan, sistem ventilasi exhaust, dan yang terakhir adalah sistem ventilasi booster. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu gradien tekanan pada sistem ventilasi aliran sederhana. Nah, teman-teman dapat melihat dari gambar 5 berikut bahwasanya tampak dari gambar tersebut ada 3 gradien yang jelas, yaitu ada elevasi, statik dan elevasi, termasuk tekanan atmosfer dan head total. Nah, biasanya untuk dalam ventilasi tambang hanya gradien tekanan statik dan gradien tekanan total yang diplot. Nah, untuk efek elevasi dapat diabaikan dan datum yang digunakan paralel dengan garis tekanan barometrik. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem ventilasi tekan atau bowling. Pengaliran udara melalui sistem tekan atau bowling dilakukan dengan meletakkan sumber penekan udara di lubang masuk dan menaikkan tekanan udara tambang hingga di atas tekanan atmosfer. Nah, teman-teman dapat melihat gambar 6 ya. Pada gambar 6 tampak bahwa perubahan tekanan ditunjukkan oleh head kecepatan atau disimbolkan dengan HV, head gesek disimbolkan dengan HF. Nah, subskrip A, B, C itu menggambarkan posisi saluran, sedangkan simbol D, E, F itu masing-masing mewakili kondisi dari shock loss akibat pengembangan, penyempitan, dan pengeluaran. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa pada sistem ini semua head itu positif, kecuali pada bagian masuk. Nah, untuk menggambarkan sistem gradien tekanan, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, head tekanan total selalu 0 pada bagian masuk sistem, tetapi positif dan sama dengan head kecepatan di bagian keluar. Nah, untuk yang kedua, head keamanan statik selalu negatif dan sama dengan head kecepatan pada bagian masuk, tetapi sama dengan 0 pada bagian keluar. Nah, untuk yang ketiga, head total pada setiap titik digambarkan terlebih dahulu, dan untuk head statik berikutnya itu sama dengan pengurangan head total terhadap head kecepatan. Oke, untuk berikutnya yaitu sistem ventilasi exhaust. Sistem ventilasi exhaust merupakan sistem ventilasi yang bila sumber tekanan aliran udara ditempatkan pada bagian keluar. Nah, untuk penggambarannya dilakukan sama dengan sistem tekan, kecuali pada bagian masuk dianggap sebagai titik permulaan. Oke, kita akan beralih pada sistem booster. Jadi, dalam sistem booster, sumber pembuat tekanan atau fan itu diletakkan antara bagian masuk dan bagian keluar. Nah, pada umumnya, fan akan menerima udara di bawah tekanan atmosfer dan mengeluarkan udara di atas tekanan atmosfer. Nah, teman-teman dapat perhatikan di gambar nomor 8 ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan aliran udara di dalam lubang bukaan. Dalam sistem aliran fluida akan selalu ditemui keadaan aliran yaitu laminar, intermediate, dan turbulen. Kriteria yang dipakai untuk menentukan keadaan aliran adalah bilangan Reynolds atau NRE. Bilangan Reynolds untuk aliran laminar adalah kurang lebih 2000 dan untuk turbulen di atas 4000. Seperti gambar di bawah ini, sebelah kiri yaitu aliran laminar berbentuk tanda panah lurus
dan sebelah kanan aliran turbulen dengan tanda panah berbelok-belok. Untuk rumus dari Reynolds sendiri yaitu NRE sama dengan rho dV per mu sama dengan dV per V. Rho rapat massa fluida, V viskositas kinematik, mu viskositas absolut, D diameter saluran fluida, V kecepatan aliran fluida. Untuk udara pada temperatur normal, V sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4 Ft kuadrat per detik atau 14,8 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per detik. Maka nilai yang didapat dari Reynolds sendiri yaitu NRE sama dengan 6.250 dV atau NRE sama dengan 67.280 dV untuk satuan internasional. Dengan menganggap bahwa batas bawah aliran turbulen dinyatakan dengan NRE sama dengan 4000, maka kecepatan kritis dari suatu dimensi saluran fluida dapat ditentukan dengan VC sama dengan 60 NRE per 6250 D sama dengan 60 kali 4000 per 626.250 D per dengan hasil 38,4 per D fpm atau kira-kira VC sama dengan 40 per D. Aliran turbulen hampir selalu terjadi pada lubang bukaan tambang bawah tanah. Pipa saluran udara dengan diameter lebih kecil 1 Ft jarang dipakai di tambang. Oleh karena itu, kecepatan di atas 40 fpm selalu menghasilkan aliran turbulen. Distribusi kecepatan dan bilangan Reynolds di dalam suatu aliran udara ditunjukkan pada gambar di atas. Distribusi kecepatan aliran di dalam lubang bulat. Kecepatan maksimum terjadi di pusat lubang, tetapi bilangan Reynolds-nya berbeda. Yang paling penting untuk ventilasi adalah kecepatan rata-rata, karena itu pengukuran kecepatan pada garis sumbu saja tidak cukup. Karena bilangan Reynolds di dalam suatu sistem ventilasi tambang biasanya lebih besar daripada 10.000. Kecepatan rata-rata sering dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan 0,8 kali V maksimum. Berikut merupakan video penerapan ventilasi tambang pada PT Freeport Indonesia. Sistem pengaliran udara bersih ke dalam tambang dikenal dengan istilah ventilasi tambang. Ventilasi tambang ini bertujuan untuk mengalirkan udara segar yang cukup bagi pekerja di tambang bawah tanah, sehingga dapat mengalirkan udara kotor keluar seperti debu dan gas yang berbahaya yang berada di dalam. Aktivitas proyek ventilasi tambang bawah tanah pada PT Freeport Indonesia menggunakan sistem ventilasi exhaust. Tepatnya pada tambang DMLZ berada di bawah tambang Deep Ozone, dan untuk sistem ventilasi yang direncanakan terdiri dari 5x4 sampai 100 kW Howden Mixed Flow atau dengan spesifikasi 107.91/41,5/19. Maka untuk kipas yang dipasang dalam konfigurasi ventilasi tambang ini yaitu parallel exhaust system. Pada sistem ventilasi exhaust, mesin angin induk diletakkan pada jalan keluar udara. Dengan adanya hisapan mesin angin ini, maka tekanan udara di dalam tambang akan mengecil dan udara di luar yang bertekanan besar akan masuk ke dalam tambang. Sehingga melalui front kerja, maka udara akan menjadi kotor dan dihisap oleh mesin angin untuk dialirkan keluar tambang.
Keuntungan dari sistem ini antara lain udara kotor langsung dihisap melalui pipa ventilasi sehingga tidak mengganggu pekerja dan operator. Untuk kerugiannya adalah kurang efektif untuk mengencerkan gas-gas berbahaya di dalam tambang dan membersihkan asap pada pembuatan lubang persiapan. Maka dalam hal ini diperlukannya sistem ventilasi pendukung lainnya. Baik, presentasi pengendalian kuantitas udara tambang saya cukupkan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.